Malam-malam ke Karangpawitan mengunjungi paman di lembur sadar. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Maulana dari SMK ITI Kraleles. Pergi ke pasar membeli buah duku, minum es kelapa airnya beku. Assalamualaikum, salam indah dariku untuk penonton yang berkenan di hatiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'amdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil izni wa qad nadana. Labbaika ya madallana wa hadana. Shalla alaika Allah barukalladzi bika ya musyaffau khassana wa habana. Ma'alikal athari ma'adini sirrikal asma fahum sufunun najati haimana. Wa ala sahabatikal kiram humati dinika asbahu liwalaihi anwana. Wattabi'ina lahum biihsanin ila yaumiddin. Wallahi ma dhikral habibu ladal muhib illa wadha walihan nashwana. Amma ba', segala puji bagi Allah yang maha bijaksana, yang telah menurunkan nikmat-Nya dan menjauhkan kita dari virus corona. Salawat serta salam terus tercurah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana, pahlawan revolusi Islam Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana akhlaknya tercium harum hingga ke surga, kejujurannya yang mampu menenangkan hati manusia. Tak lupa kepada keluarganya yang mulia, para sahabatnya yang setia, para tabi'innya yang selalu mengharap cinta, dan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Kepada yang saya hormati Dewan Juri, kepada yang saya hormati para panitia penyelenggara, serta para penonton dimanapun kalian berada. Seperti yang kita tahu, virus corona berasal dari Wuhan, Cina, dan telah melanda dunia hingga ke Indonesia pada tanggal 22 Maret 2020. Bahkan sampai pada tanggal 21 Januari 2021, Indonesia telah mencapai peringkat ke-19 dari kasus COVID-19 terbanyak, dengan catatan sekitar 951.652.000 jiwa. Seiring berjalannya waktu, pandemi COVID-19 ini berdampak pada segala bidang, khususnya pendidikan, di mana harusnya pembelajaran dilakukan secara tatap muka, kini pembelajaran dilakukan secara online yang dengan istilah PJJ, pembelajaran jarak jauh. Namun, ketika PJJ terus dilakukan, moral-moral agama mulai runtuh, khususnya kejujuran. Mengaku tugas telah selesai, nyatanya belum usai. Mengaku tugas telah dibereskan, nyatanya hanyalah kebohongan. Jujur pun hanya perkataan, tidak sebanding dengan perbuatan bahkan pikiran, seperti yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 152. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qultum fad'ilu walau kana dza qurba wa bi'ahdillahi awfu dzalikum la'allakum tadhakkarun. Bila kalian berbicaralah dengan jujur, meskipun itu kerabatmu, dan penuhilah janji Allah. Demikianlah Allah memperingatkan kita. Kejujuran merupakan akhlak yang paling mulia. Oleh karena itu, Islam mengajarkan kita untuk selalu jujur. Bahkan Rasulullah SAW mengajarkan kita selalu jujur, karena kejujuran membawa kebaikan serta ketenangan. Namun pada saat PJJ dilakukan, kejujuran mulai runtuh.
Ketika Zoom dilakukan untuk pembelajaran, para siswa hanya tiduran. Ketika tugas telah dibereskan, para siswa main layangan. Ketika tugas telah diberikan, para siswa hanya chattingan dan pacaran. Apakah itu jujur? Lalu, apa manfaatnya jujur? Salah satu manfaat jujur ialah membawa ketenangan dan kebaikan kepada jiwa kita, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, yang artinya wajib bagi kalian untuk jujur, karena kejujuran membawa kebaikan dan kebaikan membawa kepada surga. Dari sabda Rasulullah tersebut kita tahu bahwasanya Allah dan Rasulnya telah mengajarkan kita untuk berperilaku jujur, karena jujur merupakan kunci kesuksesan. Lalu bagaimana caranya anak-anak bisa jujur ketika PI dilakukan? Yang pertama, orang tua dan guru harus jujur. Karena apa? Karena anak-anak, karena siswa-siswa mengikuti orang di sekitarnya, orang yang dianggapnya sebagai orang tua, yaitu ayah, ibu, dan guru-guru. Yang kedua, ajarkanlah teladan-teladan Nabi kita Rasulullah SAW, karena beliaulah sebaik-baiknya contoh, sebaik-baiknya teladan. Beliau merupakan sentral dari berbagai bidang kehidupan, menjadi sentral pendidikan, merupakan sentral perdagangan, merupakan sentral dan dari pergaulan. Seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan mengingat hari kiamat dan berzikir dan mengingat nama Allah. Yang ketiga, ceritakanlah kisah-kisah teladan orang-orang yang jujur. Seperti Abdullah bin Mas'ud, beliau merupakan seorang yang jujur. Pada suatu hari, Abdullah bin Mas'ud mengembalakan kambing. Kambing tersebut bukanlah miliknya, tapi majikannya. Abdullah bin Mas'ud diperintah untuk mengembalakannya di suatu gunung. Dan pada suatu saat, ada dua orang laki-laki yang datang kepada Abdullah bin Mas'ud. Hai Abdullah bin Mas'ud, berilah susu perahan kambingmu. Abdullah bin Mas'ud menjawab, maafkanlah aku, kambing ini bukan milikku, tapi milik majikanku. Jujur Abdullah. Dua orang tersebut akhirnya senang. Karena apa? Karena Abdullah bin Mas'ud menceritakan dengan jujur, berkata dengan jujur, mengaku dengan jujur. Siapakah dua orang tersebut? Yaitu Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Dari kisah tersebut kita tahu bahwa jujur membawa kesenangan, kebaikan, ketenangan kepada manusia lainnya. Bahkan Rasulullah pun merasa senang atas kejujuran Abdullah bin Mas'ud. Harus diingat bahwa meneladani kejujuran Rasulullah SAW merupakan yang terbaik bagi kita, karena kejujuran merupakan kunci sukses. Dengan jujur kita akan mendapatkan kesuksesan, karena jujur adalah hal yang paling terindah dan yang paling indah yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan semoga dengan ini kita terus berlaku jujur, kita bisa berlaku jujur. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe dan dukung saya di channel ini. Unjur maqala wala tanjur man qala. Saya Arif pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.